Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Nurul Quran TV yang dicintai dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bergabung kembali bersama kami di dalam Obras, obrolan bersama siswa. Saat ini kita kedatangan salah satu siswa SMP IK Nurul Quran yang bernama Faizus Sirah dan ditemani oleh ayahanda tercintanya. Bapak boleh perkenalkan diri sedikit, ya, Bapak? Terima kasih, nama saya Dr. Selahuddin MAG, ayah dari Faizus Sirah. Oke, terima kasih Bapak atas waktunya sudah berhadir di sini. Dan Faiz, boleh perkenalkan ke sahabat Nurul Quran TV sedikit tentang background Faiz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faizus Sirah. Saya murid kelas 9 di SMPK Nurul Quran. Iya, oke, terima kasih. Nah, Faiz ini merupakan siswa yang perlu diteladani oleh adik-adik kelas dan juga teman sekelasnya. Kenapa saya bilang seperti itu? Yang pertama, Faiz tidak pernah terlambat ke sekolah. Faiz itu merupakan anak yang selalu on time. Benar begitu Bapak ya? Ya, betul. Yang mengantar Faiz kalau pagi-pagi siapa Bapak? Sering saya sendiri. Oh iya, oke. Berarti itu atas bantuan Bapak juga ya, makanya Faiz tidak telat. Faiz boleh ceritakan sedikit kesehariannya pada saat pagi-pagi dari bangun sampai sebelum pergi ke sekolah. Kenapa bisa nggak pernah telat begitu? Pagi-pagi bangun jam 5:30. Oke, 5:30. 5:30 setelah sholat subuh langsung siap-siap untuk ke sekolah. Udah begitu. Ada sarapan? Ada. Oke, berarti setelah itu Bapak langsung standby, langsung antar gitu ya Bapak ya? Betul ya. Iya. Oke. Nah, selanjutnya Faiz ini yang perlu kita teladani, adik-adiknya teladani adalah tidak pernah telat untuk sholat, naik sholat ke musola. Jadi pada saat selesai kelas, itu jam 12.40, saya perhatikan Faiz langsung pergi ke tempat wudhu, lalu langsung naik ke musola dan duduk di situ menunggu. Nah, jadi saya itu ada piket itu di hari Selasa. Jadi setiap saya piket, saya langsung tanya ke Faiz, siapa hari ini imam, siapa hari ini yang azan, Faiz langsung tahu, ya kan? Karena Faiz ini juga merupakan masuk ke jajaran OSIS dan merupakan ketua di bidang keagamaan. Benar begitu Bang? Benar. Iya. Boleh kasih tahu sedikit nggak Bang, kenapa bisa diletakkan di situ? Kenapa pada saat di OSIS itu dipilih untuk jadi ketua di bidang keagamaan? Waktu itu bagaimana ceritanya kok Faiz bisa ke situ gitu? Karena diberi kepercayaan sama ketua OSISnya dipilih. Oh, jadi ketua OSIS yang pilih gitu ya. Jadi kawan-kawannya juga udah tahu gitu ya Pak, kalau ini kalau yang bagian agama kita kasih ke Faiz. Iya, oke. Bang Faiz boleh cerita sedikit mengenai hafalannya Bang? Sudah berapa juz Bang hafalannya? Alhamdulillah sekarang sudah hafal 3 juz. 3 juz. Juz 30, juz 29 sama juz 1. Oke, Masya Allah. Kalau murojaahnya bagaimana di rumah Bapak? Ada murojaah di rumah selain di sekolah? Ya, terima kasih. Memang Faiz disiplinnya itu sudah terbiasa saya lihat. Dia tanpa disuruh saya dengan bundanya, dia memang sudah mengatur sendiri pola hidupnya. Jadi kalau biasanya dia menghafal tuh selesai salat maghrib, dia menghafal ayat-ayatnya, kemudian dia memanggil ayahnya atau bundanya suruh dengar. Jadi kami harus meluangkan waktu untuk mendengarkan hafalan dia, berajaannya. Jadi itu tanpa kami suruh, itu dia itu inisiatif sendiri. Jadi biasanya bunda yang sering menerima setoran gitu ya. Setorannya itu ya. Iya. Gitu. Nah, jadi itu yang perlu kita pertanyakan. Bagaimana bisa terbentuk pola yang tanpa disuruh itu langsung bisa murojaah sendiri gitu di rumah. Kedisiplinan itu kan harus dibentuk ya Bapak ya. Betul. Nggak mungkin tiba-tiba ini udah besar begini menjadi anak yang disiplin gitu. Jadi Bapak bisa berbagi sedikit nggak gimana kebiasaannya dari kecil itu di rumah sehingga Faiz itu bisa menjadi anak yang bertanggung jawab, yang selalu tepat waktu dan bisa disiplinnya juga bagus gitu Bapak. Iya. Faiz memang sejak di SD dia memang sudah membentuk sendiri kedisiplinannya itu. Dia memang teratur sendiri dia. Kemudian begitu, apalagi ketika di SMP Nurul Quran ini yang memang
sangat didukung oleh dewan gurunya, didukung oleh teman-temannya, jadi kedisiplinannya itu semakin meningkat saya lihat. Saya cuma dengan bundanya hanya kadang-kadang menanyakan saja. Dan tidak pernah menegur, tidak pernah memarahi. Kami hanya melihat saja dia, misalnya ketika pulang sekolah itu yang langsung dilakukan adalah ketika mereka baju itu membereskan buku untuk hari berikutnya. Kadang-kadang kami sendiri mengatakan itu kan bisa besok, itu dia tidak peduli. Bisa besok pagi. Bisa besok pagi enggak dia. Dan ketika pulang itu tugas pertamanya tu. Sesibuk apapun dia. Jadi ketika beres baru dia ngomong dengan kami, sudah beres. Jadi itu setiap hari seperti itu. Jadi buku untuk besoknya itu dia ngatur sendiri. Kemudian ya tahapan-tahapan berikutnya ya Faiz berarti ketika pulang kalau terlalu capek istirahat sebentar. Kemudian sorenya dia pasti olahraga. Dia naik treadmill dia itu tanpa disuruh. Saya tidak pernah nyuruh dia olahraga, tidak pernah ini, tapi dia itu melihat kondisinya sendiri, olahraga sendiri. Jadi, kemarin sempat kedengaran Faiz diet ya, Faiz ya. Jadi waktu di kelas saya tanya, waktu teman-teman istirahat semua lari ke kantin, Faiz di kelas. Kenapa nggak jajan nak, mau turunin berat badan? Dan saya itu tidak menyuruhnya. Jadi kedua-dua, baik dia maupun abangnya, kami dengan nggak pernah nyuruh untuk diet. Dan makanan pun kami tidak pernah tahan. Mereka sendiri yang menyetel. Jadi ketika mereka mestelnya, kami mestel juga menyiapkannya. Jadi tidak pernah menyuruh Faiz harus diet, Faiz olahraga, tidak. Tapi hanya saya sering menyampaikan apa efeknya. Kalau kita seperti ini hidup, apa efeknya? Kalau kita disiplin, ujungnya kemana? Kalau kita terlalu ini, ujungnya kemana? Hanya itu. Jadi selanjutnya dia mengarahkan sendiri. Jadi kami intinya apa istilahnya tidak pernah memaksa mengatur berlebihan mereka. Jadi mereka mencari sendiri jalannya lah istilahnya gitu. Kami hanya mengarahkan saja. Mengarahkan gitu, ya. Oke. Jadi Faiz ada abang di rumah gitu. Ada abangnya. Jadi murojaah nggak bareng abang? Enggak. Abang kelas berapa nak? Kuliah semester 1. Oh udah kuliah. Dan abangnya 15 juz sekarang. Oh Masya Allah. 15 juz. Itu juga tanpa paksaan tidak itu Pak? Paksaan. Oh iya. Dan alhamdulillah dia juga menghafal sendiri. Bahkan sekarang udah jadi guru juga. Itu pun tidak saya paksa. Jadi guru dia mendengar mustami' dari teman-temannya. Istilahnya itu dia ada hafalan anak-anak SD, di salah satu SD dia mengajar sekarang. Dan saya tidak menyuruhnya, kamu harus mengajar, saya tidak. Gitu ya, benar-benar. Faiz ini kan Pak, kalau di kelas dia termasuk anak yang kalem, kalau bisa kita bilang pendiam, nggak banyak ngomongnya, nggak banyak gitu, tapi tetap aktif kalau di pembelajaran gitu. Di rumah juga begitu Bapak? Iya. Kebetulan dua-duanya itu mereka pendiam. Saya heran juga apa ikut saya atau ikut bundanya. Karena kalau saya itu tidak agak sedikit banyak bicara. Artinya memang mereka diam, tapi sekali bicara itu mendalam maksudnya. Sekali bicara mendalam. Jadi saya pun tidak terlalu banyak bicara juga. Karena menyesuaikan dengan mereka. Ini dua-duanya kok agak pendiam ya. Jadi tapi mereka pendiam. Sesuatu yang penting pasti mereka. Iya benar. Gitu. Oke. Jadi di sekolah itu juga kelihatan seperti itu memang. Oh gitu. Jadi di kelas itu nggak banyak ribut gitu. Tapi kalau udah pembelajaran, kalau ditanya, kalau bisa langsung angkat tangan. Iya. Dan kalau misalnya guru-guru di sekolah, kalau mau ditanya. Coba kita pilih satu anak di SMP Iqanul Quran yang adabnya perlu jadi ditiru. Itu pasti semua guru akan jawab Faiz Sirah. Iya. Jadi kita kan harapannya begitu. Jadi cuma kan anak-anak nggak mungkin kita bilang contoh teman kamu itu belum masuk kalau seperti itu ya. Oke. Nah, Faiz juga setahu Miss, sependengaran Miss itu Faiz itu hobinya nonton, benar? Iya, nonton. Betul. Dan nonton film Marvel. Benar. Iya, oke. Jadi itu hobinya gitu ya, Nak ya. Kalau ada waktu luang, udah selesai murojaah, udah selesai belajar, berarti nonton. Gitu, iya. Kapan Bang waktunya gitu untuk menonton? Biasanya habis sholat Isya. Habis sholat Isya. Itu PR semua untuk yang sekolah udah selesai begitu. Terus tidurnya jam berapa? Karena jam 10 atau jam 11. Oh, berarti nontonnya nggak lama-lama gitu ya. Kalau fasilitas di rumah gimana Bapak? Kalau TV atau HP gitu, apakah ada dibatasi begitu Pak? Iya,
saya lihat memang memang semua itu saya siapkan. Kalau HP saya siapkan, kalau TV semuanya saya siapkan. Ada. Perangkatnya juga semua ada. Wifi gitu ya. Wifi lengkap semua pokoknya. Kalau itu tidak pernah saya suruh menyiapkannya. Tapi mereka tidak berlebihan. HP juga dari dulu saya nggak pernah tahan jangan pakai HP, tidak. Tapi mereka mengatur sendiri. Memang Faiz, kami dengan mudah heran juga emang sangat suka nonton film Marvel itu. Sejak SD dia. Bahkan menyiapkan, tapi apa istilahnya, setelah nonton saya biasa mengarahkan bagaimana ini, kenapa musuhnya, bagaimana strateginya itu. Jadi saya menceritakan alur film itu kalau dia tanyakan. Jadi kami mengambil aspek-aspek positifnya. Oh, berarti Bapak ikut nonton gitu ya? Dia menemani dia. Kadang-kadang ayah ini filmnya seru, ayo nonton. Saya nonton kalau saya lagi sibuk, saya mudah nonton juga kami. Jadi supaya itu artinya kita juga mengarahkan ada hal tontonan yang tidak bagus kan, artinya tidak so. Padahal kalau kami pikir fasilitas itu kalau mereka ini mau bisa, tapi alhamdulillah tidak. Nah kami pun memonitornya, saya kan bisa memonitor juga di layar saya kan bisa pasang CCTV juga, jadi saya monitor. Jadi tidak ada halnya, akhirnya ya alhamdulillah lancar. Jadi ya Pak. kapan dia mau nonton silakan nonton, HP mau pegang silakan, nggak pernah saya ini. Berarti tidak ada pembatasan, tapi tidak ada. Alhamdulillah bisa mereka membatasi ngatur. sendiri. Dan saya pikir guru-guru di sini yang jadi dia apa yang disampaikan oleh guru itu dia ditanam di otaknya. Nah itu Iya, itu yang pengennya gimana caranya supaya bisa semudah itu gitu Bapak ya, pada saat dikasih tahu HP itu sebelum tidur mungkin 15 menit atau setengah jam aja. Itu memang selalu kami ulang-ulang gitu ya. Cuma bagaimana caranya supaya ditanam seperti Faiz itu? Memang saya lihat anak-anak itu lebih patuh kepada gurunya sebenarnya. Jadi apa yang sampaikan guru, misalnya ada dua pendapat guru, pendapat ayah dia, terima pendapat gurunya. Dia pendapat guru dan ayahnya harus mengalah. Jadi maka kata guru saya agak seperti ini, terus biasanya saya diam aja. Artinya dan memang saya juga dengan guru-guru di sini terbuka juga saya. Karena saya duduk bicara dengan Pak Kepala Sekolah Pak Fatih, dengan guru-guru yang saya kenal, saya juga mengatakan nanti kalau ada hal tolong sampaikan ke saya, ke Faiz, saya bagaimana. Begitu juga dengan abangnya. Jadi saya juga tidak lepas seperti itu. Saya memonitornya lewat guru-gurunya, teman-temannya. Kadang-kadang sampai pengetahuan mereka. Jadi memang alhamdulillah semua informasinya positif. Jika ada yang saya lihat sudah mulai agak ke kiri itu saya ingatkan. Tapi alhamdulillah selama ini semua bagus. Jadi kalau Faiz belum pernah dapat gitu misalnya ini udah mulai ke kiri nih, mulai aneh-aneh enggak ya? Mudah-mudahan untuk selanjutnya seperti itu. Dan mudah-mudahan akan terus seperti itu ya Faiz ya. Maka artinya kalau saya apa triknya itu harus ada komunikasi antara orang tua dengan guru. Itu intinya saya lihat. Jadi itu inti pertama yang harus dilakukan. Jadi jangan melepaskan anak semuanya kepada guru, kita orang tua lepas tanggung jawab, tidak. Walaupun kita sudah lihat ini tidak ada masalah, tapi kita tidak tahu ada hal kecil seperti yang sehari ini malah banyak dapat informasi baru bahwa Faiz itu juga tepat waktu ketika ini kemudian di ruangan tidak ribut. Itu informasi baru bagi saya dan dia tidak pernah menceritakan itu sebenarnya. Ya benar-benar. Oke, jadi sahabat Nurul Quran TV, kita sebagai pendidik dan juga sebagai orang tua, kita memang ada hal akademik yang kita kejar untuk anak kita. Harus melewati kriteria ketuntasan minimal, misalnya matematika itu harus segini, bahasa Inggris harus segini. Saya yakin kita sebagai guru pasti melakukan yang terbaik untuk mengejar itu. Namun, ada hal yang tak kalah penting yang tidak boleh kita lupakan untuk kita ajarkan kepada ananda kita, yaitu adab. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Obras. Obrolan bersama siswa.